Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ajakan yang menyelamatkan. Tentu sangatlah menjengkelkan apabila seseorang dinasehati atau ditegur, namun ia malah berbalik menyerang dan memusuhi kita. Padahal orang yang menasehati mempunyai niat yang baik agar yang bersangkutan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal demikian juga yang dialami oleh Yesus. Yesus berhadapan dengan orang-orang sezamannya yang keras kepala dan bebal hatinya. Untuk itulah kata-kata ini keluar dari mulut Yesus. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar
dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Hal ini menandakan adanya kekecewaan dari pihak Yesus terhadap bangsa pilihan. Mengapa kecewa? Sebab segala pengajaran, tanda dan mujizat telah diberikan, namun tanda pertobatan seperti tidak nampak dalam diri orang-orang Israel itu. Sebaliknya, niat jahatlah yang mereka rencanakan. Banyak nabi telah diutus kepada bangsa itu, namun mereka singkirkan, mereka bunuh, mereka aniaya dan mereka tolak. Hal yang sama akan dialami oleh Yesus kelak. Saudara-saudariku terkasih, Allah sebenarnya sangat mencintai kita. Dia mengutus banyak utusan, bahkan hingga pada saat ini. Nabi-nabi zaman now dalam pelbagai rupa, entah orang tua, sanak saudara kita, anak-anak kita, pastor paroki kita, siapapun dalam wujud apapun, untuk mengarahkan kita dan menunjukkan kebenaran demi kebaikan kita sendiri. Yang Allah inginkan adalah kita peka dan mau mendengarkan ajakan itu supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Yang dibutuhkan dalam diri kita adalah kerendahan hati untuk menerima nasihat, kepekaan bahwa nasihat ini untuk kebaikan serta melaksanakan nasihat itu. Semoga demikian. Amin.